Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepala keluarganya, para sahabat, sehingga pada kita semua semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Iman Arifin, selaku marbot Masjid Raudhatus Shalihin yang berlokasi di Komplek KPAD Cijantung 2. Hari ini Ahad 4 September 2022 akan diadakan pengajian rutin yang dilaksanakan seminggu sekali. Kami akan menyampaikan rincian kegiatan. Yang pertama akan diadakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dimyati Umar dengan tema tentang fikih. Yang ketiga ramah tamah. Yang keempat sarapan pagi yang disediakan oleh DKM Masjid Raudhatus Shalihin. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratul Mukarram yang kami muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Dian Dimyati Umar MA, yang terhormat Ketua DKM Masjid Rodatus Sholihin beserta seluruh takmir, sabul fadilah wal karamah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustazah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Tidak lupa seluruh jamaah Masjid Rodatus Sholihin yang mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini Ahad pagi kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian fikih kita di pagi hari ini, insyaallah dibawakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dimyati Umar MA. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya ilmu fikih ini adalah salah satu cabang dari hukum Islam yang memuat tentang berbagai macam permasalahan umat di kehidupan sehari-hari. Di dalamnya dibahas tentang masalah antara lain ubudiyah atau ibadah, permasalahan perdagangan dan lain sebagainya. Oleh karenanya penting sekali kajian ini untuk kita telah baik-baik supaya menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Islam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita di pagi hari ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa ala kulli nabiyin shalih bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya kepada guru kita Kiai Haji Dimyati Umar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ajma'iz zahirin. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wa ruh wa taubatal nasuh. Para asatidz, para hujjah, segenap tokoh masyarakat, sesepuh bin sepuh yang saya muliakan, wabil khusus DKM Masjid Jami' Rodatus Sholihin yang terhormat Bapak Brigjen Infanteri Purnawirawan Haji Muhammad Taufik, mata'anallah bituli hayatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Rodatus Sholihin, yang semoga Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, luaskan rezeki mereka
Alhamdulillah, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah berkat taufik, hidayah serta izin Allah jualan yang dapat menjadikan kita berkumpul pada pagi hari ini di suatu tempat yang paling mulia di permukaan bumi, Baitun min buyutillah, sebuah rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah serta keselamatan alam dunia dan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki seraya minta petunjuk. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, allimni amalan idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, ajarkan kepadaku satu pekerjaan, tunjukkan kepadaku satu perbuatan yang apabila aku mengerjakannya aku bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Nabi menjawab, la tusyrik billahi syai'an. Yang pertama, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in udzibta wa urikta, sekalipun kamu disiksa, sekalipun kamu dibakar. Untuk mempertahankan sebuah akidah para sahabat Rasul, mereka banyak yang dikejar-kejar, diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh. Ada salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicongkel matanya dengan besi panas hidup-hidup. Sahabat Bilal umpamanya, beliau direbahkan di hamparan pasir yang sangat panas. Di atas perut beliau diletakkan sebuah batu yang besar, sampai-sampai Bilal tidak tahu lagi apa yang keluar dari mulutnya, hanya kalimat ahad, ahad, ahad. Untuk mempertahankan sebuah akidah, inilah yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga, yang pertama, la tusyrik billahi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik itu bukan tidak percaya kepada Allah. Orang yang musyrik itu percaya kepada Allah, cuma kepada yang lainnya percaya juga. Dan syirik ini merupakan dosa yang terbesar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa apa saja selain syirik liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Yang kedua, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ati walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka, dan taatlah kepada kedua orang tuamu, sekalipun orang tuamu itu mengambil hartamu dan mengambil segala yang menjadi milikmu. Istilah saya, anak masih wajib taat pada orang tua, walaupun orang tuanya kelakuannya kayak setan. Orang tua tukang judi, orang tua tukang zina,
anak masih wajib taat pada orang tuanya. Wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka. Sekalipun orang tuamu itu mengambil hartamu dan mengambil segala yang menjadi milikmu. Saudara, satu ketika pernah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilapori seorang laki-laki dengan katanya, "Ya Rasul, inna abi akhadha mali." Masa bapakku mencuri hartaku? Kalau sekarang anak melaporkan orang tuanya pada polisi, sudah ada belum? Sudah ada ya? Sudah ada, saudara. Dulu ada seorang laki-laki melaporkan orang tuanya kepada Nabi, "Ya Rasul, inna abi akhadha mali." Masa orang tuaku mencuri hartaku? Kata Nabi, panggil orang tuamu. Dipanggil, ditanya, benar bapak mencuri harta anak bapak? Gak malu-malu lagi orang tua ini. Benar ya Rasul. Saya dia jambak baju anaknya, kemudian menunjuk kepada sang anak, "Nak, dulu nak, di saat kau masih bayi, di saat kau masih kecil, aku rawat engkau dengan penuh kasih sayang. Aku didik engkau dengan penuh perhatian. Apabila datang waktu malam, nak, kau dalam keadaan sakit, aku bapakmu tidak bisa tidur. Seakan-akan aku yang sakit. Sekarang kau sudah jadi konglomerat. Sekarang kau sudah jadi pejabat. Saudaramu susah, kau tutup mata. Ayah ambil hartamu untuk menolong saudaramu yang susah." Begitu mendapatkan keterangan, Nabi tunjuk laki-laki ini, "Anta wa maluka li abika." Hai kaum laki-laki, dan hartamu jadi milik ayahmu. Ini dalil orang tua halal mencuri harta anaknya. Saudara hadirin hadirat rahimahumullah. Yang ketiga, wala tatrukis sholata muta'ammidan. Dan janganlah kau meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah hilang dari pemeliharaan Allah. Allah tidak pelihara. Allah cuekin kita. Dicuekin manusia tidak enak, apalagi Allah yang cuekin. Nah saudara, sholat ini kalimat yang terakhir didengar oleh Imam Ali karramallahu wajhah sebelum Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menempelkan telinganya di bibir Rasulullah SAW. Kalimat yang beliau dengar adalah, "Ummati, ummati, sholat, sholat. Umatku, umatku, sholat, sholat." Itu yang diminta oleh Nabi. Kelak di akhirat, yang pertama kali dihisab masalah sholat. Kalau sholatnya beres, amal-amalan lain ikut beres. Tapi kalau sholatnya sudah terganjal, amal-amalan lain pun akan terganjal. Anaknya sendiri Fatimah sering diingatkan oleh Nabi, "Ya Fatimah sholat, ya Fatimah sholat. Ana Rasulullah abuki, aku Rasulullah bapakmu. Tidak akan dapat menolongmu kelak di akhirat ya Fatimah kalau kau tidak sholat." Anaknya diancam macam itu. Kita anak bukan ponakan, bukan berani-beraninya meninggalkan sholat. Saudara, monyet masih bersyukur kepada Allah. Apa kata monyet? "Alhamdulillah, khalaqtani qirdan wa la kalban." Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku jadi monyet bukannya anjing. Aku masih dapat
masih dapat membuat orang gembira. Topeng monyet. Wala kalban, bukannya anjing. Ternyata anjing juga bersyukur kepada Allah. Apa kata anjing? Alhamdulillah, khalaqtani kalban wala khinziran. Terima kasih ya Allah, Kau ciptakan aku anjing bukannya babi. Aku bermanfaat, aku bisa jaga rumah, aku bisa jaga kebun. Bahkan sudah ada di belakangan ini di Amerika Serikat ada seekor anjing yang membuka kasus besar perampokan disertai pembunuhan di Amerika. Awalnya diketemukan sebuah kancing jas oleh anjing. Setelah dilacak, ternyata ada jas yang kancingnya copot satu. Maka terbongkar kasus perampokan disertai pembunuhan. Anjing masih bersyukur. Ternyata babi juga masih bersyukur, saudara. Apa kata babi? Alhamdulillah, khalaqtani khinziran wala tarikus shalah. Terima kasih ya Allah, Kau ciptakan aku jadi babi. Besok aku tidak dihisab. Bukannya orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat besok akan dihisab, akan diperhitungkan. Babi masih bersyukur, saudara. Nah, oleh karenanya, wala tatrukis sholata muta'ammidan. Jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan, karena barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah ta'ala, maka sungguh ia telah hilang dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ini ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang membatalkan, ada yang merusak. Oleh karenanya kita belajar ilmu fikih dalam rangka kesempurnaan sholat kita. Baik, kita lanjutkan kaji kita, di mana pada pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Lanjutannya pada pagi hari ini kita akan membahas faslun yajibul istinja'u min kulli kharijin minal qubuli awid duburi. Ini suatu fasal wajib membersihkan min kulli kharijin, dari setiap yang keluar, minal qubuli awid duburi, dari kubul atau dubur, in kana najisan, jika yang keluar itu barang najis. Kubul yang depan, laki ke perempuan namanya kubul. Tapi lebih spesifik lagi, laki-laki namanya zakar, kalau perempuan namanya farji. Wajib istinja, wajib cebok dari tiap-tiap yang keluar, baik dari kubul maupun dari dubur. Dari depan ini ada beberapa cairan. Yang pertama air seni, air kencing. Yang kedua mazi. Mazi ini biasanya keluar di saat tegangan gak terlalu tinggi. Yang ketiga namanya wadi. Wadi ini biasa keluar di saat kita lelah, di saat kita capek, keluar cairan. Hukum baik kencing, mazi, wadi, najis, namun tidak wajib mandi. Nah, yang satu lagi namanya mani. Mani ini
Apabila dia keluar, nandainnya gampang. Di saat keluar akan terasa nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namanya mani. Nah, mani ini tidak najis, namun wajib mandi. Oleh karenanya apabila keluar sesuatu baik dari kubul maupun dari dubur, in kana najisan, apabila yang keluar itu barang najis, walau wasa mahala khurujihi, mengoles tempat keluarnya itu, wa yajuzu ayyastanjiya syakhsu bil ahjari faqad, dan boleh beristinja, boleh cebok seseorang bil ahjari dengan beberapa batu faqad saja. Jadi untuk membersihkan najis, untuk istinja, untuk cebok, dibenarkan kita istinja dengan beberapa batu. Walau bila udhrin, meskipun tanpa udur. Wa in kana ala tarfil bahri, meskipun adanya ia itu di ujung laut. Artinya kita mau membersihkan najis, kita mau cebok, walaupun di pinggir laut, kita boleh menggunakan batu saja. Ya, termasuk kategori batu, tisu, sobekan kain, ya, daun kering, itu termasuk ahjar, termasuk kategori batu. Jadi walaupun di pinggir laut banyak air, kita boleh istinja dengan tisu saja, ya. Namun yang afdol, wal afdalu alal ma'i afdol, yang lebih afdol itu istinja dengan air, cebok dengan air. Kenapa? Karena air itu lebih efektif untuk menghilangkan najis. Ya. Kalau istinja dengan tisu bisa bersih gak sempurna? Bisa bersih sempurna gak? Gak bisa ya. Kalau kita istinja dengan tisu, sebersih apapun pasti masih ada bekasnya. Ya. Apalagi kita orang yang gak biasa menggunakan tisu. Kalau orang bule udah biasa menggunakan tisu. Tapi perlu kita ketahui bagaimana istinja dengan tisu ini, bagaimana istinja dengan batu ini. Satu saat kita ngalami, kita gak repot lagi. Pengalaman saya di saat saya diundang di hotel bintang 5 Jalan Sudirman, karena acara waktu itu AC-nya luar biasa dinginnya, jadi saya pengen kencing. Begitu masuk toilet, saya cari keran, mana dia, karena nggak ada keran, saudara. Yang ada tisu. Ya. Nah kalau kita udah tahu ilmunya kan gampang, nggak bingung lagi. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita mengetahui bagaimana istinja dengan batu ini. Wal jam'u bainahuma afdal, yang lebih afdal, yang lebih utama istinja yang pertama dengan tisu kemudian diikuti dengan air. Nah, ini yang utama. Yang paling afdal istinja dengan tisu dulu, dengan batu dulu, kemudian dilanjutkan dengan air. Itu afdal. Andai kata ada pilihan, ada air, ada batu, wal ma'u afdal, air lebih utama, air lebih afdal. Wa yajibu tanziful mahalli, dan wajib membersihkan tempat min ainin najasati,
dari bentuk najis wa athariha dan bekasnya. Ini istanja bil ma'i apabila kita istinja dengan air. Kalau kita cebok dengan air, kita istinja dengan air, harus bersih, tidak ada bekasnya. Jadi baunya tidak ada, rasanya tidak ada, warnanya sudah tidak ada lagi. Harus bersih. Fa in istanja bil hajari, tapi kalau kita istinja dengan batu, dengan tisu, ufiya anil atharil qalil, dimaaf dari bekas yang sedikit. Tadi saya katakan kalau orang istinja dengan tisu sebersih apapun, ya, itu tidak akan bersih, pasti ada bekasnya, tapi dimaafkan. Ya, ufiya anil qalil, dimaafkan dari bekas yang sedikit. Alladzi la yuziluhu illa bil ma', yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Awil kharfu as-sighar, atau dengan tembikar yang kecil. Tahu tembikar kamu? Pak, tahu tembikar? Genteng pecahan tuh, pecahan genteng. Yang dulu waktu masih kecil kita buat main dampu, itu tembikar namanya. Ya. Wa in iktasara 'alal hajari, dan jika ia meringkaskan menggunakan batu, wajaba salasu masahatin, maka wajib 3 kali mengusap. Jadi kalau dengan batu harus dengan, kalau istinja dengan batu harus dengan 3 batu. Ya, harus dengan 3 batu. Wa in nazafal mahalla, dan meskipun membersihkan pada tempat najis itu aqallu minha, kurang dari 3 batu. Andaikan kita membersihkan najis dengan 2 batu sudah cukup, bikin 3, ya, agar 3 batu. Fa illam tunazibu salasu, maka jika tidak membersihkan padanya dengan 3 kali mengusap, wajib ayyazida 'alaiha. Sekarang udah 3 batu, belum bersih juga, 4 bersih. Tapi dianjurkan untuk membuat ganjil 5, begitu ya. Di 3 batu, 3 tisu udah bersih, ya. Tapi kurang sempurna, 4. Ambil 1 lagi, buat gulungan lagi, 4 tisu udah bersih sempurna. Dianjurkan supaya membuat ganjil 5. Tuh, ya. Wajib ayyazida 'alaiha hatta yunazzifahu, wajib menambahkannya sehingga membersihkan tempatnya. Fa'in nadhafahu biwitrin, maka jika dia membersihkannya dengan ganjil, yazid 'alaihi syai'an, maka tidak usah menambah kepadanya sesuatu. Wa in nazafahu bisaf'in, jika membersihkannya dengan genap, as-sunnatu lahu, maka sunnat bagi orang itu ayyazida wahidatan, untuk menambah 1 lagi. Jadi kalau 4 sudah bersih, disunatkan untuk membuatnya ganjil jadi 5. Wa yaqumu maqamal hajari, dan berdiri pada tempat batu, fil istinja'i, dalam beristinja, kullu jamidin, setiap barang yang keras. Ini syarat batunya, ya. Kullu jamidin, setiap barang yang keras, tahirin, suci, khashinin, lagi kasar, yaqla'u ainan najasati, yang dapat mencabut bentuk najis, kahir kotin, seperti sobekan kain. Jadi istinja dengan batu ini, batunya harus yang kasar, kemudian batunya yang nyerep, kemudian
kemudian bisa ngorek, bisa mencabut najis. Contohnya apa? Akhir batin seperti sobekan kain, ya. Nah, kemudian wa syurutul istinja'i bil hajari, dan syarat sah bersuci dengan batu, alla yansifal fariju an najsu, ialah tidak boleh kering yang keluar yang najis. Jadi kalau kita mau istinja dengan tisu, dengan batu, dengan sobekan kain, usahakan najisnya jangan sampai kering. Kenapa? Kalau najisnya sampai kering, untuk membersihkannya lebih sulit lagi. Wa alla yantaqila 'anil mahalli, dan jangan pindah najis itu dari tempatnya. Alladzi istaqarra fihi, yang tetap najis itu pada tempatnya. Wa alla yujawizal baul, dan jangan melewati air kencing hasafatan zakari, kepada batang zakar. Jadi kalau cebok untuk buang air kecil buat laki-laki, begitu keluar terus sampai netes, jangan dimainin. Lagi gas kencang, ngerem, ceret, nanti akhirnya airnya beleber ke bawah. Nah, ini membersihkannya lebih sulit lagi. Oleh karenanya jangan sampai air kencingnya itu melampaui hasafatan zakari, batang zakarnya. Wal ghaitu subhatal aliyataini, dan kotorannya, tainnya, ya, jangan sampai melewati pinggir kedua bokongnya. Wa alla yasila baulul unsa, dan jangan sampai air kencing perempuan ila mahalli jima'iha, kepada tempat jimaknya. Karena kalau sampai mengalir kemana-mana, itu membersihkannya lebih sulit lagi, ya. Oleh karenanya saudara, dalam istinja, dalam kencing, dalam buang air, itu duduknya diatur, ya, duduknya diatur. Kemarin ada pertanyaan, saya agak pusing juga. Itu kan dianjurkan kita ini dalam buang air kecil, diri apa jongkok ya? Hah? Yang Nabi kerjakan diri apa jongkok? Jongkok ya. Itu sekarang banyak masjid-masjid mewah buat toiletnya diri apa jongkok? Diri, ya. Bahkan itu saya dengar akan mudah terkena penyakit prostat kalau kencing diri itu, ya. Nah, jongkoknya itu yang satu kakinya berdiri, ya. Mohon maaf nih saya contohin nih, ya. Jadi jongkoknya bukan begini, saudara. Yang satu diri kakinya, ya. Atau bisa juga yang kiri, yang duduk, yang diri, yang didudukin, ya, begini. Jangan berdiri, kencing diusahakan, ya. Itu saya dengar ada keterangan kalau kencing berdiri akan lebih cepat kena prostat, ya. Demikian pula buang air. Ada dokter yang saya kenal, itu yang bagus itu bukan yang duduk, yang bagus yang jongkok itu, ya. Dia langsung itu. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita dengar ini memang kalau agama mengajarkan kepada kita itu, kalau digali tentang ilmunya, ilmu kedokteran cocok itu saudara. Ya. Baik, mudah-mudahan yang kita dengar bisa kita serap dengan baik, jadi ilmu manfaat buat kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Insya Allah kesempatan yang akan datang baru kita akan berbicara babul wudu, bab masalah wudu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita serap dengan baik. Namun sebagaimana biasa, sebelum saya hatamkan majlis kita ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dari apa yang baru saja kita dengarkan yang dirasakan kurang jelas. Waktu silakan. Jemaah Allah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita tentang bab istinja, bagaimana cara membersihkan najis. Penting sekali kita ketahui karena biasanya hal-hal seperti ini diketahui oleh orang-orang yang belajar di pesantren atau tamatan aliyah atau madrasah ibtidaiyah negeri mungkin, jadi lebih tahu lagi ada bab fikih yang mengkaji lebih dalam tentang persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan tuntunan agama tentunya. Silakan dibuka sesi tanya jawab tentang kajian pagi ini pun atau di luar kajian, insyaallah guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Allah wabarakatuh. Saya bertanya mengenai, mungkin ini di luar tema, mengenai anak mencuri harta orang tua. Banyak kejadian orang tuanya itu curhat tentang anak yang sering mencuri hartanya. Ada sebagian saya dengar kalau anak mencuri hartanya itu tidak haram, padahal itu perbuatannya tidak baik. Mohon penjelasannya, jangan sampai si anak ini memanfaatkan orang tuanya. Banyak kejadian. Mungkin minta penjelasannya Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya sampaikan tadi, orang tua mencuri harta anaknya, sampai Nabi mengatakan anta wa maluka li abika, hai engkau orang laki-laki dan hartamu jadi milik ayahmu. Ini dalil bahwasanya orang tua mencuri harta anaknya halal. Namun sejauh ini saya belum pernah menjumpai adanya orang tua yang nyusahin anaknya. Kalau sebaliknya, nah ini sebaliknya, anak nyusahin orang tuanya. Ya, ada yang bilang kalau anak ambil harta orang tuanya halal, gitu ya. Saya belum dengar itu. Jadi kalau anak ambil harta orang tuanya tetap haram, ya, tetap haram. Cuma itu barangkali namanya orang tua, minta maafnya gampangan dikit, begitu ya. Tapi enggak gitu juga. Kalau anak ngambil harta orang tuanya kan dibenarkan, apalagi sampai menyusahkan, ya, bisa durhaka sama orang tua. Ini kejadian saudara. Orang tua bagi-bagikan anaknya ada 5. Nih, lu di sini, lu sini semuanya kebagian semuanya, termasuk kontrakan dikasih. Kontrakan seorang 3. Orang tuanya nggak kebagian apa-apaan nih. Ya nggak kebagian apa-apa, nggak diurusin sampai susah. Makanya sekarang kalau ada hibah itu ada catatan, sebelum gua mati jangan ada yang ngambil. Anak udah bagi nih, rumah 1, kontrakan 3, semuanya rata semua. Tapi yang kontrakan ada catatannya sekarang, yang kontrakan jangan diambil sebelum gua mati. Begitu kata orang tua. Jadi kejadian di Betawi saudara, orang tua udah benar.
Nggak diurusin orang tua sampai nggak ada tempatnya, nggak diurusin. Ya. Jadi kembali, anak wajib bakti pada orang tua. Ya, wajib bakti pada orang tua, jangan nyusahin orang tua. Kalau ngambil hartanya mulu nyusahin namanya. Ya, nyunatin, jual tanah orang tuanya. Jadi Betawi menjadikan begini di banyak. Ya, jadi yang tadi yang Nabi katakan anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu, harta anak jadi milik orang tua itu dari orang tua, halal ngambil harta anak, jangan dibalik. Ya, tetap durhaka ya. Ya, baik. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu